Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan seorang ibu, yakni ibu ini merupakan putra wayah dari Kiai Tumenggung Pusponegoro. Jadi turunan Kiai Tumenggung Pusponegoro. Ibu ini bernama Hajah Wacik Arifin. Tumenggung Pusponegoro adalah seorang pangeran atau tumenggung atau adipati, yaitu seorang tumenggung yang mendirikan kota Gresik. Das berarti beliau adalah bupati pertama Gresik. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi, posisi, isi dari Kiai Tumenggung Pusponegoro. Kita akan bincang-bincang dulu dengan Ibu Hajah Wacik Arifin. Bu Wacik, ya. Lokasi dari kompleks makam Kiai Tumenggung Pusponegoro itu di mana tuh? Lokasinya itu di tempat tengah-tengah kota, antara Jalan Maulana Malik Ibrahim sama Jalan Makam Pahlawan. Pas tengah-tengah kota. Pas tengah-tengah kota. Pas tengah-tengah kota. Kira-kira panjang lebarnya itu berapa? Saya melihat besar sekali itu. Kalau panjang itu sekitar 56 meteran. Oh, 56. Kalau panjang kurang lebih sekitar 60 meter. Oh, itu jadi 60 jadi kali 56 meter. Besar, iya. Besar sekali. Besar sekali. Saya tidak pernah menjumpai sebuah makam atau kompleks makam yang semikian besar. Iya. Kalau seorang milenial, anak-anak muda ingin tanya, Iya. agar supaya generasi milenial ini mampu untuk melihat sejarah kota Gresik, berarti kita harus ke makam itu. Iya, betul. Di makam itu kira-kira ada berapa makam? Kalau saya melihat kan banyak sungkup, banyak ini dan sebagainya. Ada 5 kuncup yang besar. Yang pertama yaitu makamnya Kiai Tumenggung Pusponegoro. Yang kedua yaitu makamnya Eyang Joyodirjo yang dikenal dengan Eyang Bisu. Dinamakan Eyang Bisu karena beliau orangnya pendiam, tidak banyak bicara. Yang ketiga yaitu makamnya Eyang Tirtorejo. Yang keempat makamnya Eyang Suronegoro yang dikenal dengan Eyang Klewang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu makamnya Eyang Aryonegoro. Bu Wacik, tadi saya mendengar ada banyak sekali makam, baik di Sungkup, dan saya melihat ada banyak sekali, baik makam besar maupun makam kecil. Makam-makam itu jumlahnya berapa di dalam satu kompleks itu? Sekitar 321. 321. Banyak sekali. Ya. Dan semua itu keturunannya Kiai Tumenggung Eyang Pusponegoro. Ya. Baik yang kuncup besar atau kuncup yang baru, kayak Eyang Jimat, Eyang Yudonegoro, ada Eyang Sapu Jagat, banyak. Dan meskipun batu sekecil segini, itu makam juga. Makam keturunannya Eyang Pusponegoro. Bu Wacik, iya. Saya melihat betapa tingginya gapura-gapura yang ada di situ. Iya. Ketebalannya sampai berapa itu? Tebal sekali itu. Sekitar 70 cm. 70 cm ya. Sekitar 70 cm tebal. Tingginya juga 7 meter. Oh, 7 meter ya. 7 Gagah meter. sekali dan kokoh. hebat kokoh. Iya.
Itu ada berapa gapura yang ada di dalam kompleks itu? Dulu itu 17 apa 18 gitu loh. Terus banyak yang hancur, akhirnya tinggal sekitar 8 gapura. Oh, sekarang masih Tinggal, ada 8 iya, gapura. ada. Itu yang masih utuh. Yang masih utuh. Kalau yang lain is hancur. Iya, 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 iya. Zaman perang dulu. Saya mau masuk ke makam Iya. Kiai Tumenggung Pusponegoro itu ada Watu Gilang itu. Oh ya, Batu Gilang. Batu Gilang itu tempat duduk apa-apa dan sebagainya. Iya, iya. Itu ada berapa batu gilang yang ada di dalam kompleks itu yang kalau saya duduk di sana rasanya nyaman, ayem, tentrem. Itu Iya. ada berapa itu? Berapa kira-kira batu gilang yang ada di situ? Itu sekitar ada 5. Oh, ada 5. Ada 5. Di depannya Eyang Puspa itu ada 3. Oh ya, Ya. betul. Terus depannya Eyang Joyodirjo, Joyodirjo. ada Eyang Bisu itu 1. Iya, iya. Terus sama di depannya makamnya Eyang Tirtorejo. Jadi Betul. ada 5. Ada 5. Ada 5. Oh iya. Jadi Ada 5. yang dimaksud yang bisu tadi itu bukan karena beliau bisu, Bukan. tapi bukan. karena Beliau- saking orangnya tenang, Iya, pendiam, iya, betul, betul. tidak banyak bicara, Iya, maka beliau disebut Eyang yang Bisu. bisu. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Orang Jawa itu kan selalu begitu caranya. Iya, iya. Nah, saya masuk lagi ke dalam, agak lebih Iya, dalam. iya. Di situ saya melihat sebelum ada prasasti yang tinggi itu, Iya. kayak saya melihat ada gentong atau genuk atau Iya, apa genuk, itu? Genuk. Genuk, Iya, ada ya. genuk. Ada genuk. Ada genuk. Ada genuk. Genuk. Kemudian di sampingnya bawah itu ada katak atau kodok. Oh iya, ada, Iya. ada kodok, ada Iya. kodok. Iya, iya, betul, betul, iya. Di area makam Kiai Tumenggung Eyang Pusponegoro ada 2 gentong. Gentong yang sebelah timur yaitu gentongnya Eyang Pusponegoro, dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Terus kalau yang di barat yaitu gentongnya Eyang Jimat, dipercaya bisa menyembuhkan santet dan tenung. Sedangkan kalau kodok itu melambangkan kesuburan. Terus kalau mau ziarah ke Eyang yang sopan, jalannya dodok, kayak gitu, Det. Bu Haji, Iya, kalau saya mau masuk ke makam Eyang, iya, itu saya melewati sebuah prasasti. Kalau tidak salah, itu menurut para tetua itu adalah prasasti Tandes yang di situ memuat bagaimana Kota Gresik, kemudian bagaimana tentang makam Eyang itu, khususnya juga pada Gresik, iya, karena beliau adalah sebagai bupati pertama. iya. Ada berapa prasasti? Ada 5 prasasti. Oh, 5? Iya. Di mana aja? Di atas pintu Gapura, Gapura yang pintu masuk itu, masuk, ya. sama di area makam Eyang Pusponegoro. Oh, ada 5 ya? Iya, ada Oke. 5. Baik. Kemudian ingin saya tanyakan lagi, Iya. pada waktu saya masuk pintu pertama itu, ada pohon-pohon besar tinggi, Iya. kalau nggak salah pohon-pohon beringin, Iya, iya, betul. yang umurnya itu Ratusan tahun. ratusan tahun, Ratusan tahun. nanti mungkin bisa diterangkan ada berapa, oke? Iya, iya. Nggih. Saya kalau masuk ke makam Eyang, Iya. itu dingin, sejuk, Iya. kan ada pohon-pohon besar Iya, itu, Iya, iya. pohon-pohon bertahun-tahun kayaknya ratusan tahun, ya. Iya. Itu kan tidak salah pohon beringin. Beringin, pohon beringin. Ada pohon-pohon besar berapa yang ada di dalam makam itu? Zaman dulu itu banyak, deh, tapi sekarang itu tinggal 2 karena alam, ya. Oh, Tinggal iya, iya. 2. Jadi banyak sekali pada Iya, waktu itu. setiap sudut gitu ya. Iya. Hmm. Terus dulu itu juga ada pohon trembesi. Dan Pohon pohon itu trembesi. sangat besar sebelah timur.
tapi ditebang sama orang, Dad. Buat apa? Dibuat itu zaman dulu itu kalau masak kan pakai kayu. Akhirnya ditebang Iya, masak. Iya, celaka. Iya, zaman dulu. Nah, Bu Haji, saya ini kalau salah yang terakhir ya. Iya. Saya melihat ke belakang gitu, belakang makam Eyang itu ada sumur gembiang. Iya, sumur gembiang. Tahu nggak sumur gembiang? Ngerti banget. Nanti dicerita ya. Iya, ngerti. Sumurnya Eyang itu dinamakan sumur gembiang karena kalau ada orang yang mandi, bunyinya menggema kemana-mana. Kalau mandi bunyinya biur. Bu Haji, Ya. saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih pada Ibu Sama-sama. sebagai putra wayah Eyang Tumenggung Pusponegoro yang telah memberikan satu gambaran tentang situasi dan isi yang ada di dalam kompleks Eyang Tumenggung Pusponegoro. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Hadirin sekalian, demikianlah bincang kita dengan Ibu Waci sebagai seorang turunan Tumenggung Pusponegoro atau disebut putra wayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.